Salam pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White untuk kita dapat belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita bergantung bersama Yesus. Jadi, Nyonya Ellen G. White sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana pada saat dia pindah ke Australia pada tahun 1892. Dia bergantung sepenuhnya kepada Yesus sehingga dia menamakan tahun itu adalah batu teruji, di mana mungkin karena tantangan yang dihadapi di awal ketika ditinggal di Australia untuk sementara waktu. Jadi setiap kehidupannya dia bergantung kepada Tuhan. Sehingga setiap rintangan, setiap tantangan yang dihadapi, dia bisa melewatinya pada saat dia hidup dengan Tuhan. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Teladan Agung. Ayat intinya terambil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Baik, pelajaran kita dikatakan di sini bahwa teladan agung. Tuhan adalah teladan kita yang selalu kita percaya. Kita selalu ikuti akan kehidupannya. Sehingga kita diajak bagaimana kita menjadi terang yang bercahaya di depan orang. Maka kita harus menerima Tuhan sebagai teladan kita supaya kita bisa memiliki terang ilahi itu. Karena pada saat kita melihat itu, setiap apapun yang pada saat kita menerima itu, maka kita akan terlihat melalui perbuatan baik kita, dan juga pada saat kita memuliakan akan Bapa kita. Semuanya dari karakter kita akan terlihat. Apakah kita mengikuti teladan agung itu, atau kita hanya berbicara saja tetapi tidak melakukan. Dan juga di sini dikatakan bahwa Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi kita diajak untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, yang artinya kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus lakukan itu dengan penuh sukacita, karena kita akan melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan suatu kerja keras, suatu pengorbanan. Kita tidak sadari bahwa setiap apapun yang kita lakukan pada saat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu adalah iman yang kita akan miliki pada saat nanti, pada suatu saat nanti. Kita harus percaya bahwa dengan kerja yang penuh sukacita itu, maka kita tidak akan terlihat aib dan juga tiada bernoda itu. Kita akan bisa melewati semuanya itu, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita diberikan kesempatan untuk berubah sekarang, untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercelah hatinya dan juga tidak bengkok hatinya, tetapi kita harus percaya hanya kepada Tuhan, sehingga kita bisa untuk melakukannya dengan sepenuh hati kita. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi bekerja bersama dengan Tuhan, kita harus bisa berpegang kepadanya, dan juga kita harus memiliki cahaya kemuliaan itu, sehingga kitalah menjadi bintang-bintang di dunia ini, sehingga kita berpegang hanya kepada firman kehidupan, sehingga pada saat Tuhan datang, atau kita bisa bersenang-senang pada hari Tuhan itu, lalu kita melihat bahwa itu tidak percuma kita berlomba, atau tidak percuma kita bersusah-susah, tetapi semuanya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Berapa banyakkah di antara orang-orang yang tidak berada di bawah kendali Tuhan, yang meskipun mengaku sebagai orang-orang Kristen, benar-benar berkontribusi pada pengajaran Injil dalam hubungan mereka dengan rekan-rekan bisnis mereka yang belum bertobat. Ada banyak penentang yang namanya dicatat di buku catatan surga, akan ditemukan tertulis, bukan penghasil melainkan penguras. Mereka tidak menghasilkan buah
bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Mereka adalah batu biasa yang mengambil tempat di dalam gedung, tetapi tidak memancarkan cahaya. Mereka tidak dapat bersinar seperti batu yang hidup, karena mereka tidak menerima cahaya dari batu penjuru. Dapatkah mereka mempercayakan jiwa mereka lebih lama lagi pada ketidakpastian seperti itu? Orang-orang Kristen, entah berada di bawah pemerintahan Kristus, mengindahkan pemerintahannya dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan sebagai pengikut Tuhan, atau berada di bawah kendali musuh. Mereka melakukan kebaikan yang berfaedah atau justru bahaya-bahaya yang tak terhitung. Baik, pelajaran kita terus mengajak kita, mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita. Apakah yang kita pilih sekarang ini? Apakah kita memilih untuk menjadi orang yang mau untuk mengikuti Tuhan, atau orang yang ingin menjauh daripada Tuhan? Kehidupan kita yang menentukan. Pilihan kita ada di tangan kita, dan juga setiap keputusan kita sendiri yang menentukan. Jadi kita harus lihat di sini bahwa kita ada di bawah kendali apa? Apakah kita di bawah kendali Tuhan, atau kita berada di kendali musuh kita? Kita harus lihat bahwa meskipun banyak yang mengaku sebagai orang Kristen, benar-benar berkontribusi pada pengabaran Injil dalam hubungan mereka dengan rekan-rekan bisnis mereka yang belum bertobat. Jadi orang Kristen sekalipun dikatakan di sini ya, dikatakan bahwa mereka berkontribusi dalam pengabaran Injil dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan rekan-rekan bisnisnya. Belum tentu kebenaran yang mereka bagikan sesuai dengan apa yang Tuhan hikmatkan kepada mereka. Jadi kita harus belajar bagaimana apa yang harus kita kabarkan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya setiap apapun yang kita ucapkan itu bisa menjadi berkat buat orang yang mendengarnya. Jadi kita di sini diajak bahwa banyak sekali penentang, banyak sekali orang yang tidak mau menerima akan kebenaran itu, yang namanya sudah dicatat di dalam buku catatan surga, akan ditemukan tertulis di sana. Bukan penghasil, melainkan penguras, yang adalah bukan sebagai pekerja yang sukses untuk menerima tuaian, tetapi pekerja yang bisa merusak saja, pekerja yang bisa untuk menjadikan hasil tanaman itu tidak subur. Kita harus seperti apa? Kita sebagai penghasil yang sempurna, atau kita sebagai penguras? Kembali lagi, ketentuan itu ada di tangan kita masing-masing. Apa yang kita pilih, itulah yang akan menjadi kehidupan kita di masa depan. Mereka tidak menghasilkan buah baik kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Jadi orang yang tidak menghasilkan sesuatu kebenaran yang baik, maka Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Tuhan tidak bisa untuk bekerja sama dengan sesuatu kejahatan itu, tetapi dia hanya bisa bekerja sama dengan orang yang menghasilkan buah yang baik dan juga menuruti akan kehendaknya. Mereka adalah batu biasa yang mengambil tempat di dalam gedung, tetapi tidak memancarkan cahaya. Mereka tidak bersinar seperti batu yang hidup, karena mereka tidak menerima cahaya dari batu penjuru. Jadi kita diajak bagaimana kita menerima teladan agung itu, teladan Tuhan yang kita harus ambil dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita tidak menerima teladan Tuhan, kita seperti yang dicontohkan di sini. Kita sebagai batu biasa yang disimpan di dalam gedung, yang berada di tembok gedung, tetapi tidak memancarkan akan cahayanya. Berbeda dengan yang lain yang memancarkan cahayanya. Kita sebagai batu biasa yang pada saat kita hanya mengatakan sebagai orang Kristen, tetapi tidak melakukan sebagai umat Kristiani. Dapatkah mereka mempercayai jiwa mereka lebih lama lagi pada ketidakpastian? Ini pertanyaan untuk kita. Apakah saudara dan saya bisa percaya berapa lama lagi kita hidup dalam ketidakpastian? Mungkin pada saat kita mendengarkan kalimat akan kebenaran, mungkin kita tersentak untuk bisa melakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tetapi karena pilihan-pilihan hati kita membuat kita untuk tidak memilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga setiap hari kita menjauh daripada Tuhan. Orang-orang Kristen entah berada di bawah pemerintahan Kristus, mengindahkan pemerintahannya dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan sebagai pengikut Tuhan,
atau berada di bawah kendali musuh. Jadi ada dua ciri-ciri di sini dikatakan bahwa apakah kita sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan atau orang yang berada di bawah kendali musuh. Hidup kita dapat menentukan di sini seperti yang dikatakan bahwa melihat akan perbuatan kita, apakah yang terpancar, apakah kemuliaan Tuhan atau seperti batu biasa itu yang terpancar. Kehidupan kita harus bisa seperti teladan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa memancarkan sinar kita dimanapun kita berada, sehingga setiap apapun yang kita lakukan sesuai dengan maksud dan kendali Tuhan. Mereka yang melakukan kebaikan yang berfaedah atau justru bahaya-bahaya yang terhitung. Jadi ciri-ciri ini dapat menentukan orang yang mengikuti Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang melakukan kebaikan yang berfaedah itu. Tetapi pada saat orang berada dalam kendali musuh, maka dia seperti justru bahaya-bahaya yang tak terhitung itu. Jadi kita kembali diajak untuk memilih, dan marilah kita pilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pengikut Kristus harus menjadi pembawa terang, menyerukan kepada semua orang yang mereka jumpai, ikutlah aku sebagaimana aku telah mengikuti Kristus. Mereka harus menjadi teladan kesalehan, mewakili Kristus dalam perkataan, dalam roh, dalam tindakan, dan dalam segala urusan, dalam hubungan dengan saudara-saudara mereka dan dengan orang asing. Mereka harus menunjukkan bahwa tindakan mereka adalah salinan dari teladan agung mereka. Semua ini diminta Kristus atas para pengikutnya. Mereka harus menunjukkan keutamaan prinsip-prinsip surga melebihi prinsip-prinsip dunia. Jadi kita diajak bagaimana untuk kita bisa lebih menonjolkan akan prinsip-prinsip surga di dalam kehidupan kita, tanpa menonjolkan akan prinsip-prinsip dunia yang sehari-hari kita lakukan. Jadi kita diajak, pengikut Kristus harus menjadi terang, menjadi pembawa terang, sehingga pada saat terang itu dibagikan, semua orang boleh menerimanya. Tetapi kita lihat di sini bahwa pada saat kita membawa terang itu, mungkin banyak sekali menjadi penentang, banyak sekali menjadi penguras yang tidak mau untuk menerima akan kebenaran itu. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, semua manusia memiliki Roh Kudus, dan melalui Roh Kuduslah mereka akan dapat menentukan akan pilihan mereka. Kita juga diajak bahwa kitalah yang harus menyerukan kebenaran itu kepada semua orang yang kita jumpai. Kita harus katakan, ikutlah aku sebagaimana aku telah mengikuti Kristus. Kita harus dengan perilaku perbuatan kita, dengan karakter kita dapat menentukan kepada orang supaya mereka juga mengikuti hal yang sama seperti yang pengikut Tuhan itu lakukan. Mereka harus menjadi teladan kesalehan, mewakili Kristus dalam perkataan, dalam roh, dalam tindakan, dalam urusan, dalam hubungan dengan saudara-saudara mereka, dan dengan orang asing. Kita harus bisa menjadi satu, sehingga kebenaran itu bisa menjadi terang kebenaran. Jadi melalui ini kita dapat belajar bahwa melalui kita mengikuti teladan Kristus, kita bisa menghidupkan akan prinsip utama yang Tuhan berikan, yaitu prinsip-prinsip surga melebihi prinsip-prinsip dunia. Pengikut Kristus sejati akan selalu bersinar sebagai terang dunia. Mereka adalah pembawa terang, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih baik daripada mereka yang bukan orang pengikut Kristus. Kesucian dan kejujuran mereka dalam setiap perbuatan merupakan sumber penerangan. Mereka membagikan apa yang mereka terima, menyatakan tugas dan hak istimewa seorang pengikut Kristus. Asas-asas Injil yang memurnikan dan memuliakan dibawa ke dalam setiap bagian kehidupan. Apakah kerugian yang tak terhitung yang mungkin saya alami jika saya tidak berserah kepada Tuhan? Di akhir pelajaran kita diberikan kesempatan bahwa kita sebagai pengikut Kristus sejati, kita harus bisa menjadi terang dunia. Kita harus bisa menjadi orang yang memancarkan cahaya itu, sehingga melalui itu kita dapat belajar untuk bisa bersinar dimanapun kita berada. Kita membawa sinar itu untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang lebih baik daripada orang yang bukan pengikut Kristus. Kesucian dan kejujuran mereka dalam setiap perbuatan merupakan sumber penerangan. Jadi kita diajak bahwa kejujuran dan kesucian hati yang kita miliki, itulah penerangan kehidupan kita yang akan kita bagikan pada saat kita berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kehidupan kita.
Dan juga di sini dikatakan mereka membagikan apa yang mereka terima, menyatakan tugas dan hak istimewa sebagai seorang pengikut Kristus. Kita diajak bagaimana kita harus bisa membagikan apa yang kita terima dari Tuhan supaya semua orang dapat menerima berkat yang sama. Dan kita harus menyatakan tugas kita sebagai orang pengikut Kristus itu. Jadi melalui yang kita dapatkan di sini dapat kita hidupkan untuk menjadi suatu pelajaran yang baru, suatu pelajaran yang bisa membuat kita untuk terus bertumbuh setiap hari mencari Tuhan dimanapun kita berada. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.